terbentuknya cabang ICA Gresik, cabang ICA Gresik yang insya Allah nanti kepengurusannya akan kita lantik segera dan segera bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mewadahi khusus untuk para pecinta kucing di Kabupaten Gresik. Pada kesempatan ini pula saya mohon izin Bapak Ibu sekalian, Pak Wahyu, saya akan mencoba menyampaikan mengenai apa sih itu ICA. Diperbolehkan ya Pak? Sebelum nanti teman-teman meyakinkan diri, oh ternyata aku nggak salah bergabung dengan ICA. Karena setelah kita tahu apa itu ICA, insya Allah Bapak Ibu sekalian akan lebih menyayangi organisasi ini dan kita sama-sama bisa memajukan para pecinta kucing di Kabupaten Gresik melalui organisasi ICA. Baik, saya mohon izin, mohon dibantu di klik-klik ya Mas, Mbak, Mas, MC ya. Saya mohon izin sebentar. Siap Pak, beres. Jadi saya ingin kenalkan profil organisasi. ICA ini berdiri tahun 2003. Pada waktu tahun 2003 kita melakukan munas dan sampai hari ini ICA sudah berumur 1 windu ditambah 1 tahun atau kurang lebih 9 tahun. Lanjut Mas. Dan mengapa ICA ini terbentuk? Ya. Kita tahu pada saat dulu, mungkin Pak Heri bisa bantu saya ini. Dulu sebelum ada ICA itu ada organisasi namanya CFI, di mana anggota-anggota ICA itu dulu adalah catering-cateringnya CFI. Termasuk ini nanti yang mau jadi juri Pak Heri Mulyadi. Ya, ini adalah orang-orang CFI yang membangun ICA. Lanjut Mas. Nah, oke, terus lanjut. Nah, para catering tersebut antara lain adalah ada 7 orang yang di sini hadir. Mungkin ada yang belum kenal Pak Heri ya. Saya sudah kenal Pak Heri ini. Nah, Pak Heri ini cikal bakalnya ICA. Jadi tidak salah kalau Pak Heri ini diminta untuk jadi juri pada hari ini. Beliau tahu dari ujung kaki sampai ujung rambutnya kucing. Ya. Nah, hari ini Pak Heri adalah salah satu pendirinya ICA. Ada Pak Heri Marwanto, ada Pak Heri Mulyadi, ada Ibu Rusi, ada Bapak Lukito, ada Ibu Rati, ada Ibu Nini. Ini cikal bakalnya ICA terbentuk. Oke, lanjut Mas. Nah, pada saat itu mereka berkoordinasi dengan saya untuk bagaimana membangun organisasi. Maka saat itu juga saya mendorong segera lakukan munas dan pada saat itu juga langsung terbentuk organisasi ICA. Oke, lanjut. Kemudian ICA ini dibentuk untuk apa, Bapak Ibu sekalian? Jadi khusus para pencinta kucing, ICA ini bukan kumpulannya orang-orang yang punya kucing mahal-mahal, bukan. ICA ini kumpulannya semua pemilik kucing, bahkan tidak punya kucing pun boleh ikut gabung. Ya, karena Anda merasa pemerhati kucing, maka Anda tidak punya kucing pun boleh bergabung. Nah, ICA ini juga dibentuk untuk bisa menjalankan organisasi secara transparan, secara akuntabel, dan secara profesional. Artinya, ICA ini bukan miliknya Pak Munawaroh. ICA ini miliknya anggota seluruh Indonesia. Jadi, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu ragu bahwa apa yang kita lakukan pasti akan kembali juga kepada Bapak Ibu sekalian. Lanjut Mas. ICA menggunakan logo atau lambang seperti ini, yaitu ada 2 ekor kucing yang sedang bersalaman. Itu artinya apa? Bahwa kita sebagai penyayang kucing harus saling bahu-membahu untuk mengembangkan kucing-kucing yang ada di Indonesia. Kemudian di situ dilingkari sebuah warna kuning, di mana pengurus mempunyai komitmen, khususnya juga nanti para pengurus Gresik yang insya Allah akan kita lantik pada hari ini akan melayani Bapak Ibu sekalian sebagai pengurus. Di sini diciptakan satu komitmen, kalau Anda ingin jadi pengurus harus mau menjadi pelayan. Kalau Anda jadi pengurus tidak mau jadi pelayan,
silahkan mundur dari pengurus. Ya, jadi itu Pak komitmennya. Jadi tolong pikir-pikir dulu ya nanti yang sebelum dilantik. Lanjut Mas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tidak perlu ragu, ICA secara nasional pun diakui oleh pemerintah Indonesia dengan terbitnya surat keputusan dari Direktorat Jenderal Bina Produksi dan Peternakan. ICA adalah satu-satunya organisasi yang diberikan izin untuk mengeluarkan sertifikat pedigree, sertifikat silsilah yang berfungsi untuk mengetahui siapa anak kucing kita, bapak ibunya siapa, neneknya siapa, bahkan sampai neneknya nenek siapa. Itu ICA diberikan kewenangan. Kemudian secara internasional, lanjut Mas. ICA telah diakui sejak tahun 2007 sebagai salah satu organisasi yang diakui secara internasional dengan nama FIFE. Lanjut Mas, klik Mas. Ya, jadi melalui General Assembly pada tahun 2007, langsung klik lagi, klik. ICA sudah menjadi anggota FIFE. Pak Joko, jadi FIFE ini adalah organisasi seperti FIFA. Kalau sepak bola ada FIFA-nya, kalau kucing ada FIFE-nya. Artinya bahwa ICA ini terdaftar secara internasional. Artinya sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan ICA ini berlaku secara internasional. Jadi suatu saat ada Catri Gresik yang sukses bisa mengekspor kucing-kucingnya, maka sertifikat kita pun diakui Pak. Itu keunggulan daripada organisasi ini. Kemudian lanjut. Nah, kemudian ICA adalah sebuah organisasi massa yang disitunya memiliki anggaran dasar, memiliki anggaran rumah tangga, memiliki aturan-aturan kode etik yang ini wajib dan tidak terkecuali semua orang yang merasa menjadi anggota maupun menjadi pengurus ICA harus tunduk kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu saya memohon izin kepada para pengurus nantinya, tolong dibaca anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya, anggaran kode etiknya. Kenapa ini kita bentuk? Karena kita ingin menjalankan organisasi ini secara profesional, sehingga tidak ada lagi friksi. Kalau memang tidak cocok, ya jangan jadi anggota ICA. Ya, jadi tambahan itu lanjut. Saat ini ICA sampai tahun 2014 nanti ada yang namanya Dewan Pengurus. Ya, Dewan Pengurus ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekjen, wakil sekjen, kemudian bendahara umum dan wakil bendahara. Keputusan tidak ada pada ketua umum, tapi keputusan ada pada Dewan Pengurus. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa di sini tidak ada hal yang berkaitan dengan otoriter. Saya meskipun sebagai ketua umum tidak bisa membuat keputusan yang saya sukai. Kita harus melalui rapat yang namanya rapat Dewan Pengurus. Lanjut. Kemudian kelengkapannya kita punya komisi-komisi yang ini nanti tolong anggota ataupun pengurus yang sudah dilantik untuk berkoordinasi dengan ketua komisi diklat, ketua komisi SU, ketua komisi breeding registration officer, dan ketua komisi-komisi yang lain agar mengetahui program-program yang akan dilaksanakan di Kabupaten Gresik agar komisi-komisi pusat bisa memberikan satu dukungan. Lanjut. Nah, pada saat ini inilah pengurus-pengurusnya seluruh cabang, dan sehari ini cabang Gresik merupakan cabang yang terakhir yang saat ini yang kita lantik adalah cabang yang berapa itu Mas? Saya lupa. Ini 15 atau 14 itu? 14 ya. Jadi insya Allah cabang Gresik adalah cabang yang ke-14. Dan bulan depan saya akan melantik cabang Palembang, bulan depannya lagi akan melantik cabang Purworejo. Jadi alhamdulillah ICA ini berkembang dengan cepat karena ya itu tadi, karena ICA ini adalah miliknya organisasi, jadi tidak ada orang berpikir bahwa kalau ICA berkembang Pak penawarnya kaya.
Karena Pak Munawarohnya tidak mendapatkan uang dari Ica, ya. Karena semua uang yang didapatkan adalah kembali kepada anggota. Lanjut. Kemudian sampai hari ini itu baru tahun 2011, Pak. Catering itu adalah pembiak kucing, Pak, yang mempunyai aturan-aturan. Nah, sampai hari ini sebenarnya itu baru 2011 sebelum saya revisi. Sampai 2012 ini, Pak, kita sudah punya 300 catering, Pak, ini. Jadi buat kita, jadi Bapak Ibu sekalian tidak ragu-ragu lagi bahwa memang kita berkembang dengan cepat. Dan insya Allah nanti, Pak, kalau nanti bisa sudah bikin bisa catering, pasti catering ini akan nambah. Ya, tidak salah dan tidak merupakan langkah yang tidak salah apabila Bapak Ibu sekalian ingin mengembangbiakkan kucing. Pak Heri, budi kita itu, Pak, menjadi catering mungkin sejak tahun 70-an. Sudah naik haji gara-gara jual kucing 9 kali. Ya, jadi tidak salah Bapak Ibu sekalian, kembangkan kucing karena kucing bisa menopang perekonomian kita. Ya, sekedar informasi aja, Bapak mungkin Pak Ahmad, Bapak nanya, Pak, kucingnya boleh nggak itu saya beli 1 juta, pasti geleng-geleng. Karena kucing-kucingnya Ica bisa dikatakan punya kualitas yang cukup bagus, sehingga tidak salah mempunyai nilai yang cukup bagus juga. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika para pecinta kucing, mari dengan adanya cabang kucing ini belajar bersama-sama. Alhamdulillah di sini banyak dokter hewan yang mendukung, ya, ada dokter Malik, ada dokter Eka, yang semuanya siap mendukung Bapak Ibu sekalian dalam rangka bagaimana kita mempunyai kucing sehat dan mempunyai keluarga yang sehat. Kadang-kadang orang takut toksoplasma. Nah, kalau Anda sudah bergabung dengan INTA, alhamdulillah sampai hari ini anggota INTA yang sudah terdaftar ada kurang lebih 2.500 orang. Tidak pernah yang lapor ke saya, Pak, saya kena tokso, tidak ada. Jadi tidak perlu takut dengan memelihara yang baik dan benar, itu tidak akan pernah kena toksoplasma, insya Allah. Baik, lanjut. Nah, kartu anggota di sini seperti ini. Jadi nanti kalau ada kartu anggota yang berbeda dengan yang ini, namun mengatakan ICA, berarti itu bukan ICA yang benar. Ya, Bapak Purwokerto sudah terima kartu anggotanya. Alhamdulillah. Karena Bapak tidak jadi dilantik kalau tidak punya kartu anggota. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi lanjut, saya ingin mengenalkan mengenai sertifikat sedikit. Sertifikat kita lanjut Mas Oli. Ya, terus lanjut. Ya, lanjut lagi. Nah, sertifikat kita pada saat belum bergabung dengan IP masih seperti ini. Kemudian setelah itu lanjut Mas, kita sudah bergabung dengan IP, maka ada logo IP-nya di situ. Kemudian berubah lagi lanjut. Pada waktu itu kita belum menggunakan microchip. Sekarang seluruh kucing-kucing kita tempelin microchip seperti ini, ya. Jadi menggunakan microchip. Kemudian kenapa harus menggunakan microchip? Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama punya kucing yang warnanya merah semua atau putih semua. Ternyata salah satu ekor kucingnya itu hilang. Apabila dikasih microchip, maka dengan microchip penandaannya itu bisa diketahui bahwa itu kucing kita karena nomor microchipnya yang kita miliki. Lanjut. Nah, seperti ini. Terus microchip ini ada logo. Ini Bapak Ibu sekalian lihat logo kotak hitam itu, Pak. Kotak hitam itu bisa dibaca dengan menggunakan BlackBerry, yang punya BlackBerry. Apabila diklik, itu langsung keluar datanya. Maka insya Allah sertifikat itu adalah orisinil, Pak, atau asli. Ya, jadi database-nya sudah kita kumpulkan. Lanjut, Mas. Nah, kemudian di dalam kejuaraan ICA tidak pernah memberikan hadiah berupa uang tunai, Pak. Jadi ICA hanya memberikan roset atau piala. Ya, biasanya itu saja. Biasanya diikuti dengan adanya door prize, boleh, tapi tidak dilarang menggunakan hadiah dalam berupa uang tunai. Ya. Kemudian mengapa Bapak Ibu sekalian mesti ikut Catso-nya ICA? Ya, Catso ICA digunakan untuk mengevaluasi